Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang gangguan berpikir dan gangguan emosi. Pertama, ada konsep dasar berpikir. Berpikir meliputi proses pertimbangan, penalaran, dan pemahaman. Menurut Surya Brata tahun 1984, proses berpikir terdiri dari 3 tahap. Pertama, pembentukan pengertian. Kedua, pembentukan pendapat. Ketiga, pembentukan kesimpulan. Pembentukan pengertian terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Misalnya, kita ingin menentukan pengertian dari burung, maka kita akan mengumpulkan beberapa jenis burung, lalu kita analisis ciri-cirinya. Yang kedua, membandingkan ciri-ciri tersebut. Yang ketiga, mengabstraksikan, yaitu menyisihkan atau membuangkan ciri-ciri yang tidak sama dan mengambil ciri-ciri yang sama. Berikutnya ada pembentukan pendapat. Pendapat dikemukakan dalam bentuk kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Pendapat juga dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, ada pendapat afirmatif, yaitu pendapat yang mengiyakan. Contohnya, Rini itu pintar. Yang kedua, ada pendapat negatif, yaitu pendapat yang menidakkan. Contohnya, Rini itu bodoh. Yang ketiga, ada pendapat modalis, yaitu pendapat yang menerangkan adanya kemungkinan. Contohnya, Rini mungkin adalah salah satu siswa pintar di sekolah ini. Berikutnya ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah pembentukan pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya. Kesimpulan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan pendapat-pendapat umum menuju ke pendapat khusus. Misalnya, merpati dapat terbang, jalak dapat terbang, maka semua burung dapat terbang. Yang kedua, kesimpulan induktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan pendapat khusus menuju pendapat umum atau kebalikan dari kesimpulan deduktif. Misalnya, semua burung dapat terbang, jadi jalak dapat terbang. Yang ketiga, kesimpulan analogis, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat khusus yang telah ada. Contohnya, burung jalak yang bagus suaranya, harganya mahal. Burung merpati yang bagus suaranya, harganya mahal. Jadi, burung beo yang bagus suaranya itu pasti juga mahal harganya. Proses berpikir dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor somatik. Faktor somatik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri. Contohnya, gangguan otak, kelelahan, atau sakit. Yang kedua ada faktor psikologis.
Contohnya gangguan emosi, ingatan, perhatian, atau psikosis. Yang terakhir ada faktor sosial, yaitu kegaduhan atau keramaian, suasana alam yang tenang, dan suasana tempat tinggal. Adanya disorganisasi berpikir secara umum ditandai oleh 1. Menghubungkan konsep-konsep yang irelevan. 2. Menyatukan konsep-konsep yang irelevan. 3. Mengacaukan atau tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan. 4. Tidak mampu membedakan antara konkret dengan abstrak. Yang kelima, terlalu banyak menggunakan simbolisasi. Yang keenam, terlalu banyak menggunakan keterangan subjektif yang sifatnya pribadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan berpikir, di mana jenis-jenis bentuk-bentuk gangguan pikiran dapat dibedakan berdasarkan pada bentuk pikiran, isi pikiran, jalan pikiran, serta pertimbangan pikiran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam bentuk pikiran, di mana gangguan dalam bentuk pikiran termasuk dalam kategori ini adalah semua penyimpangan dari pemikiran rasional, logis, dan yang terarah pada tujuan, di mana gangguan dalam bentuk pikiran ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dereisme atau pikiran dereistik, yaitu adanya ketidaksesuaian antara proses mental individu dengan pengalamannya yang sedang berjalan. Nah, proses mentalnya ini tidak mengikuti kenyataan, logika, ataupun pengalamannya. Contohnya, misalnya seseorang mengatakan bahwa seorang pegawai negeri harus berani untuk korupsi, biarpun gajinya tidak cukup atau keluarganya menderita. Nah, di sini proses mentalnya tidak mengikuti kenyataan, logika, ataupun pengalamannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu autistis atau berpikir autistik, yaitu adanya kegagalan untuk membedakan batas antara kenyataan dengan fantasi. Nah, proses berpikirnya ini sangat dipengaruhi oleh keinginannya yang melebihi batas-batas kenyataan. Dan yang ketiga yaitu bentuk pikiran yang tidak realistis, yaitu bentuk pikiran yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa ia akan terbang ke bulan bersama dengan burung yang akan ia gambar. Nah, jenis gangguan yang kedua itu gangguan jalan pikiran, yaitu gangguan-gangguan yang menunjukkan tidak adanya urutan yang logis dan koheren dari ide-ide yang dikeluarkan menuju ke tujuan akhir. Nah, gangguan jalan pikiran ini juga terbagi. Yang pertama itu flight of ide, yaitu pikiran yang melayang atau melompat-lompat. Nah, suatu perubahan yang mendadak lagi cepat dalam perbincangannya, sehingga satu ide yang diceritakan belum selesai sudah disusul dengan ide lainnya. Nah, sering berhubungan dengan ketidakmampuan memusatkan perhatiannya. Dan yang kedua itu perseverasi, yaitu selalu mengulangi suatu ide, pikiran, tema secara berlebihan. Yang ketiga, asosiasi longgar, di mana mengatakan sesuatu ide yang tidak ada hubungannya antara ide satu dengan yang lainnya. Pada kondisi ekstrim dapat terjadi inkoherensi. Nah, selanjutnya membahas tentang inkoherensi, yaitu keadaan jalan pikiran yang kacau sehingga satu ide bercampur dengan ide yang lainnya. Akibatnya pikirannya tidak teratur dan tidak logis. Kalimat yang diucapkannya akhirnya tidak sempurna. Kata-katanya juga tidak berhubungan sehingga sulit ditangkap untuk dipahami maksudnya. Nah, bentuk-bentuk gangguan jalan pikiran yang selanjutnya yaitu kecepatan bicara, di mana bicaranya mungkin cepat sekali atau mungkin bahkan sebaliknya, dia akan bicara dengan lambat sekali.
yang selanjutnya itu hambatan atau benturan atau disebut blocking, yaitu jalan pikirannya tiba-tiba terhenti atau berhenti di sebuah kalimat dan tidak tahu kenapa berhentinya, tetapi mungkin karena tiba-tiba dikuasai oleh perasaan dan emosinya yang kuat. Misalnya ketika dia marah, ketika dia panik, karena disebut juga dengan kehilangan pikiran atau obstruksi pikiran. Nah, yang selanjutnya itu logoria, yaitu seseorang yang banyak bicara, kata-kata yang dikeluarkan itu bertubi-tubi, mungkin bisa jadi koheren dan juga bisa jadi tidak koheren. Dan selanjutnya yaitu asosiasi bunyi, di mana mengucapkan perkataan yang mempunyai persamaan bunyi. Misalnya seseorang mengatakan bahwa saya mau makan di Tarakan, seakan-akan bunyinya itu semuanya berantakan, jadi memiliki persamaan bunyi. Dan yang selanjutnya itu neologisme, yaitu membentuk kata-kata baru yang tidak dipahami oleh umum. Yang selanjutnya yaitu neologisme. Selanjutnya yaitu irelevansi, yaitu isi pikiran atau ucapan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan atau dengan hal yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya yaitu main-main dengan kata. Maksudnya di sini adalah membuat saja secara tak wajar atau sehingga sulit dimengerti maksudnya. Yang terakhir yaitu afasia, yaitu kesulitan dalam mengungkapkan isi pikiran melalui bahasa atau bicara, mungkin sensorik atau tidak mengerti bicara orang lain, atau bisa jadi motorik, tidak dapat berbicara, atau karena kedua-duanya dan emang terjadi kerusakan otak. Bentuk dari gangguan pikiran yang selanjutnya yaitu gangguan isi pikiran, di mana bentuk-bentuknya juga terbagi, yaitu yang pertama kegembiraan yang luar biasa atau ekstasi, yaitu isi pikirannya timbul secara mengambang sehingga tak dapat diceritakan secara kata-kata. Yang kedua fantasi, yaitu isi pikirannya tentang suatu keadaan atau kejadian yang diharapkan atau diinginkan tapi sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga itu fobia, yaitu rasa takut yang irasional terhadap suatu benda atau keadaan yang tidak dapat dihilangkan atau ditekan, walaupun ia sendiri menyadari bahwa itu tidak rasional adanya. Nah, contohnya di sini ada beberapa macam fobia. Yang pertama yaitu agorafobia, yaitu takut berada di tempat yang luas atau terbuka. Yang selanjutnya itu zoofobia, yaitu takut pada binatang. Yang ketiga acrophobia, takut tempat tinggi. Selanjutnya hematofobia, takut darah. Dan hidrofobia, yaitu takut air. Selanjutnya yaitu obsesi. Obsesi ini adalah isi pikiran yang atau persisten dan datang berulang-ulang, biarpun tidak dikehendaki atau dan diketahui tidak wajar atau tidak mungkin terjadi. Obsesi dapat berupa intelektual, misalnya contoh obsesi yang intelektual ini adalah memikirkan terus hal-hal gaib. Selanjutnya obsesi menghambat inhibitif, yaitu contohnya curiga terus-menerus yang berlebihan. Terus yang selanjutnya obsesi impuls, contohnya itu terus-menerus memikirkan atau merasa telah melakukan tindakan yang kejam. Jadi obsesi ini dapat mengakibatkan timbulnya kompulsi. Nah, selanjutnya preokupasi, di mana pikiran hanya terpaku pada sebuah ide saja, biasanya berhubungan dengan pengalaman emosinya yang kuat. Nah, contohnya misalnya seorang orang tua yang
pikirannya itu terpaku atau fokus kepada anaknya yang dirantau. Jadi dia hanya fokus kepada memikirkan anaknya yang berada di rantau. Selanjutnya yaitu pikiran bunuh diri, di mana pikirannya tertuju pada masalah bunuh diri, di mana ia akan melakukan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana cara ia akan bunuh diri tersebut. Nah, bentuk-bentuk gangguan isi pikiran yang selanjutnya yaitu pikiran hubungan, di mana menghubungkan suatu benda atau kejadian dengan dirinya tetapi tidak rasional. Contohnya bunyi air, dia menganggap bunyi air suara-suara yang menghina dirinya. Nah, selanjutnya itu pikiran terasing, di mana pikiran atau perasaan bahwa dirinya menjadi asing, merasa lain, merasa berbeda. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya itu pikiran isolasi sosial, di mana rasa terisolasi, di mana perasaan terisolasi, terkunci, terpencil atau ditolak atau tidak disukai orang. Ia tidak enak bila berkumpul dengan orang lain, lebih suka menyendiri. Nah, ini berbeda dengan menarik diri sebagai mekanisme psikologis. Selanjutnya itu pikiran rendah diri, di mana merendahkan atau menghina ataupun menyalahkan dirinya tentang suatu hal yang pernah atau tidak pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya merasa dingin dalam bidang seksual. Nah, maksudnya sini acuh tak acuh tentang seksual. Ia tidak ada gairah. Nah, gangguan ini berbeda dengan gangguan potensi seksual dan impotensi. Selanjutnya yaitu rasa dirugikan orang lain. Maksudnya pikiran bahwa orang lain selalu ingin mengeruk atau ingin memanfaatkan keuntungan dari dirinya atau ingin mencelakakannya. Selanjutnya itu rasa salah. Jadi ia sering mengatakan bahwa dirinya telah bersalah, tetapi bukan waham dosa. Selanjutnya itu pesimisme. Maksudnya mempunyai pandangan yang suram mengenai banyak hal dalam hidupnya. Nah, yang selanjutnya itu rasa curiga. Rasa curiga ini yaitu selalu mencurigai orang lain atau tidak percaya diri. Nah, selanjutnya itu konfabulasi, di mana gangguan pikiran, di mana penderita mengumpulkan atau menyatukan hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada hubungannya. Nah, dalam suatu usaha untuk mengisi kekosongan yang timbul karena kehilangan ingatan. Nah, bentuk gangguan isi pikiran yang terakhir itu waham atau delusi, di mana kesalahan dalam menilai diri sendiri atau keyakinan tentang isi pikirannya padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, atau kepercayaan yang terpaku kuat dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan fakta atau kenyataan, tetapi tetap dipertahankan. Nah, jika disuruh membuktikan berdasarkan akal sehatnya, dia tidak akan bisa, atau disebut juga dengan kepercayaan yang palsu dan sudah tidak dapat dikoreksi. Nah, di sini juga terdapat beberapa macam-macam waham. Yang pertama yaitu waham kejar, yaitu keyakinan bahwa orang lain atau lingkungan memusuhi atau mencurigai dirinya. Misalnya, ia merasa ada orang yang ingin membunuhnya, memata-matainya atau membicarakan kejelekannya. Nah, yang kedua, waham kebesaran, yaitu bahwa dirinya mempunyai kekuatan, kekuasaan, kedudukan, kekayaan yang berlimpah, bahkan pendidikan tinggi atau kepandaian yang luar biasa. Nah, contohnya seseorang meyakini bahwa dirinya adalah seorang raja. Dan yang ketiga itu waham nihilistik, di mana penyangkalan terhadap keberadaan dirinya atau lingkungannya. Nah, contohnya
ia yakin bahwa dirinya sendiri sudah mati, dunia ini tidak ada, dan sebagainya lah. Nah, selanjutnya itu waham keagamaan, yaitu di mana waham ini berhubungan dengan keagamaan. Contohnya seseorang yang merasa bahwa dirinya ini seorang nabi. Dia juga merasa bahwa dalam waktu 10 hari ini akan terjadi kiamat. Nah, selanjutnya itu waham dosa, di mana waham dosa ini adalah keyakinan pada dirinya bahwa ia telah melakukan dosa yang sangat besar dan tidak mungkin terampuni karena ia bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tertentu. Jadi dia sangat contohnya itu misalnya dia kematian orang tua diyakini akibat dosa yang diperbuatnya. Jadi dia sangat merasa bahwa ia mempunyai dosa yang sangat besar dan tidak dapat terampuni. Nah, selanjutnya itu waham pengaruh, di mana keyakinan bahwa pikiran, emosi, dan tingkah lakunya dipengaruhi oleh kekuatan dari luar yang tidak terlihat atau disebut gaib. Selanjutnya itu waham somatik atau hipokondrik, yaitu keyakinan bahwa keadaan tubuhnya sudah tidak mungkin benar atau sakit. Misalnya, contohnya itu dia yakin bahwa ususnya telah busuk, atau di perutnya ada gajah atau sebagainya lah. Jadi dia meyakini keadaan tubuhnya itu sudah sakit. Selanjutnya itu waham sakit. Nah, keyakinan bahwa seluruh atau sebagian tubuhnya sedang dilanda penyakit yang kronis. Nah, yang terakhir itu waham hubungan, di mana interpretasi yang salah dari pembicaraan, kejadian atau gerak-gerik yang dirasakan berhubungan langsung dengan dirinya. Nah, bentuk-bentuk gangguan berpikir yang terakhir yaitu gangguan pertimbangan pikiran. Nah, gangguan ini berhubungan dengan keadaan mental untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan. Pertimbangan adalah kemampuan untuk mengevaluasi keadaan serta langkah yang dapat diambil, alternatif yang dapat dipilih, atau kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada pengalamannya. Nah, bila kesimpulan diambil itu sesuai dengan kenyataan seperti yang dinilai dengan ukuran orang dewasa, maka pertimbangan itu utuh, baik dan atau bermoral. Contohnya itu dalam hubungan sosial, pasien merasa bahwa dirinya selalu dirugikan atau dihalang-halangi keinginannya secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi. Yang pertama yaitu konsep dasar emosi. Pada tahun 1993, Rentgen menjelaskan bahwa emosi merupakan hasil interaksi antara faktor subjektif yaitu proses kognitif dengan faktor lingkungan yaitu hasil belajar, dan faktor biologik yaitu proses hormonal. Dengan kata lain, emosi muncul pada saat manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan merupakan upaya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Emosi tampak jelas dalam ekspresi wajah, contohnya saja ketakutan, kesedihan, bahagia, panik, muak, perasaan bangga, dan lain-lain. Emosi bisa muncul dalam dimensi-dimensi, contohnya saja rasa puas atau tidak puas, aktif atau pasif, semangat atau tidak bersemangat. Menurut pandangan neuropsikologi, emosi memiliki dua keadaan, yaitu cara bertindak atau ekspresi emosional dan cara merasa, yaitu pengalaman emosional.
Sedangkan menurut pandangan psikologi, emosi adalah pengalaman yang tidak sadar dan kompleks yang memberi pengaruh pada aktivitas tubuh, lalu menghasilkan sensasi-sensasi organis dan kinestetik, disertai dengan perwujudan yang jelas, serta impuls-impuls yang bersamaan dan nada perasaan yang kuat. Dalam kehidupan manusia, emosi memiliki peran yang amat penting. Tanpa emosi, fungsi mental seseorang tidak dapat dipertahankan dan memuaskan. Jadi, emosi sama dengan jantungnya jiwa. Selanjutnya, pada tahun 1993, Franken mengenalkan hukum-hukum emosi. Yang pertama yaitu hukum makna situasional, yaitu situasi harus cocok atau sesuai dengan struktur kognitif seseorang yang oleh orang tersebut akan diberikan emosi nantinya. Selanjutnya, hukum kepedulian, yaitu emosi merupakan pengalaman subjektif yang muncul sebagai respon terhadap peristiwa yang penting bagi tujuan, motivasi, dan kepedulian manusia. Selanjutnya, ada hukum realitas yang nyata. Emosi hanya didatangkan pada tingkatan di mana situasi-situasi itu tampak nyata atau seperti nyata. Selanjutnya, ada hukum perubahan yang diharapkan, bahwa emosi tidak hanya didatangkan oleh banyaknya kondisi yang diharapkan atau yang tidak diharapkan hadir, tetapi juga oleh perubahan kondisi yang nyata atau yang diharapkan. Selanjutnya ada hukum kebiasaan, yaitu kecenderungan untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau memuaskan. Dan sebaliknya, bisa jadi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan merugikan. Lalu selanjutnya, hukum perbandingan perasaan, yaitu intensitas emosi tergantung pada hasil sekarang dan hasil sebelumnya. Maksudnya, membandingkan perasaan yang kita alami sekarang dengan perasaan yang kita alami sebelumnya. Selanjutnya, hukum kepuasan asimetri. Kepuasan akan selalu berhubungan dengan perubahan dan hilang bersama kepuasan yang terus-menerus. Lalu selanjutnya ada hukum pemeliharaan momentum emosional, yaitu emosi dipelihara atau akan muncul oleh peristiwa emosional yang luar biasa. Selanjutnya ada hukum keabsolutan. Emosi cenderung absolut dan tidak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan lainnya. Lalu ada hukum terhadap konsekuensi. Emosi diarahkan oleh hasil akhir yang akan diperoleh. Misalnya memikirkan hasil akhirnya nanti akan berhasil atau gagal, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hukum beban paling terang. Ketika seseorang mengalami emosi negatif, mereka cenderung untuk mencari alternatif lain atau cara lain untuk mewujudkan peristiwa itu dalam rangka mengurangi emosinya. Selanjutnya ada hukum keuntungan terbesar. Bila seseorang mengalami emosi positif, cenderung mencari jalan untuk memaksimalkan emosinya, yaitu mencari kesenangan untuk memaksimalkan munculnya emosi tersebut. Nah, selanjutnya menurut Sanin pada tahun 1996 mengelompokkan kondisi emosi yang wajar atau normal adalah yang pertama itu dapat diperkirakan dan sesuai. Emosinya biasa, dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan yang menimbulkan atau situasi rangsang. Maksudnya emosi yang dimunculkan sesuai dengan situasi yang dialaminya saat itu. Lalu selanjutnya yang kedua, dilihat dari lamanya. Emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya atau berakhir dengan tiba-tiba, tetapi sesuai dengan keadaan yang menimbulkannya. Yang ketiga, dilihat dari lama atau intensitasnya. Emosi yang ditampilkan tidak terlalu lemah dan tidak pula terlalu kuat dalam berhubungan dengan situasi yang dialami tersebut.
Sedangkan secara umum, ciri khas emosi yang terganggu adalah seperti tidak dapat diprediksi, tidak dapat atau sulit untuk dikendalikan, perasaan sensitif yang berlebihan, tidak ada ketepatan dengan situasi, atau adanya ketidaktepatan dalam mempersepsi diri sendiri atau lingkungannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan emosi akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis gangguan emosi. Gangguan emosi yang pertama itu ada gangguan emosi yang menyenangkan. Gangguan emosi yang menyenangkan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada euforia. Euforia adalah perasaan menyenangkan dalam tingkatan sedang. Gejalanya yaitu seperti perasaan optimis, rasa percaya diri, riang gembira, bahagia, dan senang yang berlebihan. Yang kedua itu ada elasi. Elasi ini adalah emosi menyenangkan yang setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan euforia. Yang ketiga ada eksaltasi. Eksaltasi ini adalah perasaan elasi yang berlebih-lebihan dan biasanya disertai dengan waham kebesaran. Yang berikutnya itu ada ekstasi. Ekstasi ini adalah perasaan rasa hati yang aneh, penuh kegairahan, perasaan aman, damai, dan tenang. Singkatnya seperti merasa hidup baru kembali. Baiklah, berikutnya itu ada jenis gangguan lainnya. Yang pertama tadi kan gangguan yang menyenangkan. Yang ini kita masuk pada gangguan lainnya. Yang pertama itu ada anhedonia. Anhedonia itu adalah ketidakmampuan merasakan kesenangan pada aktivitas yang seharusnya menyenangkan. Yang kedua itu ada kesepian. Kesepian itu adalah seperti merasa ditinggalkan atau merasa tidak memiliki teman sama sekali. Yang ketiga itu ada kedangkalan. Kedangkalan ini misalnya seperti pada keadaan atau situasi yang menyenangkan, kita hanya merasakan atau terlihat sedikit merasakan senang. Begitu juga sebaliknya, di keadaan yang seharusnya sedih, kita hanya terlihat atau merasakan sedikit rasa sedih. Ada afek dan emosi yang tidak sesuai atau tidak wajar. Misalnya seperti ini, pada keadaan atau situasi yang menyenangkan, kita justru terlihat atau merasa sedih. Ataupun sebaliknya, pada situasi sedih, kita justru terlihat menyenangkan atau merasakan senang. Berikutnya ada afek dan emosi yang labil. Misalnya seperti tiba-tiba pada keadaan normal, tiba-tiba kita bisa marah atau menangis, seperti itu. Yang berikutnya ada variasi afek dan emosi sepanjang hari. Contohnya pada penderita depresi, mungkin pada pagi hari sampai siang hari dia merasa depresinya itu begitu kuat. Selanjutnya pada sore sampai malam hari depresinya itu akan melemah. Berikutnya ada afek yang terlalu kaku. Afek yang terlalu kaku ini contohnya seperti pada pagi hari kita merasakan mood yang baik atau keadaan emosi yang baik. Kita berusaha untuk mempertahankan emosi baik tersebut sepanjang hari, meskipun keadaan atau situasi pada sore harinya misalnya itu agak sedih atau gimana gitu. Yang berikutnya ada ambivalensi. Ambivalensi ini adalah ketidaktepatan perasaan atau emosi pada seseorang, benda, atau suatu hal. Yang berikutnya ada apati. Apati itu adalah perasaan tidak peduli, perasaan terpencil, dan berkurangnya afek emosi pada sesuatu atau semua hal. Berikutnya itu ada amarah. Amarah adalah suatu bentuk kemurkaan atau permusuhan yang dinyatakan dalam bentuk agresi. Berikutnya itu ada depresi. Gejala psikis dari depresi ini adalah merasa sedih, merasa susah, merasa tidak berguna, gagal, putus asa, tidak ada harapan. Gejala somatiknya itu ada anoreksia, kulit yang menjadi lembab, tekanan darah dan nadi menurun, tidak semangat, sulit tidur. Ada depresi yang disertai dengan penarikan diri dan ada pula yang disertai dengan kegelisahan atau agitasi. Terakhir itu ada kecemasan. Gejala psikis dari kecemasan ini adalah perasaan gundah, khawatir, gugup, tegang, cemas, tidak aman, gampang terkejut, emosi yang labil, mudah tersinggung, apatis, dan perasaan bersalah yang tidak pada tempatnya. Sementara gejala somatiknya itu keluar keringat dingin, sulit bernafas, gangguan pada lambung, jantungnya berdebar-debar, dan tekanan darah yang meninggi. Berikutnya itu ada bentuk dari kecemasan. Yang pertama ada kecemasan yang mengambang. Kecemasan yang mengambang ini adalah suatu kecemasan yang menyerap dan tidak ada hubungannya dengan suatu pemikiran. Yang kedua ada agitasi, yaitu kecemasan yang disertai kegelisahan motori yang hebat.
Yang ketiga atau yang terakhir itu ada panik. Serangan panik atau serangan kecemasan yang hebat dengan kegelisahan, kebingungan, dan hiperaktivitas yang tidak terorganisasi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya dan rekan-rekan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.